beda kurban hakikat. Kemudian kurban itu hewannya bagaimana? Nah, itu nanti kita akan bahas sedikit. Yang kita bahas sekarang adalah tentang kemuliaan 10 awal. Rasulullah SAW dan sebuah hadis mengatakan, "Ma min ayamin al-amal sholih fihi ahabbu ilallah min hadhihi ayyam." Ma min ayamin, tidak ada hari-hari. Jumlah hari setahun ada berapa? 365. Nah, dari 365 hari itu ada hari-hari yang kalau kita kerjakan itu Allah cinta kepada kita. Kita bahas aja tuh pendahuluannya. Nah, hari-hari apa yang dimaksud oleh Rasulullah ini? Kalau kita amal soleh itu, maka Allah cinta kepada kita. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran yang dimaksud hari-hari yang tertentu ini adalah kita buka surat Al-Fajr. Al-Fajr wal fajri walayalin ashrin. Wal fajri demi fajar. Walayalin ash dan 10 malam. Kalau dikatakan Al-Quran mengatakan 10 malam, berarti masuk di dalamnya 10 hari. Jadi kata Allah dalam Al-Quran yang dimaksud hari-hari yang Allah muliakan itu adalah 10 hari. 10 hari yang mana? Yang kita sudah bahas. Ada 10 hari yang akhir Ramadan, ada 10 hari yang awal Dzulhijjah, ada 10 hari yang awal Muharram. Jadi Ramadan akhir tuh, Lailatul Qadar, ya kan? Ketika kita. Nah, ada 10 Dzulhijjah sekarang, ada 10 Muharram. Kenapa 10 Muharram? Kita bahas nanti ada Lebaran Anak Yatim, ya awal tahun. Jadi kita bahas masalah Muharramnya. Karena kita masih singgung masalah Dzulhijjahnya. 10 Dzulhijjah ini di hari awal kita beramal soleh itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Nah, dalam Al-Quran itu disebut ada kata wal fajri dan demi masa. Dahulu ketika pada zaman sahabat ada orang Badui. Orang Badui itu orang Arab kuno. Datang kepada seorang sahabat, dia nanya, "Ya Syekh, itu kenapa Allah bersumpah dalam Al-Quran? Siapa yang sudah membuat Allah tersinggung?" Jadi begini Pak, biasanya kita itu kalau kita memberi informasi sesuatu, orang nggak percaya kita bilang Pak, sumpah deh. Kita masih informasi, dia nggak percaya sama kita, kesinggung nggak kita? Kesinggung, sumpah kok benar. Nah, di sini Allah sampai bersumpah. Jadi siapa yang sudah menyinggung Allah sampai Allah bersumpah? Itu orang Badui pemikirannya. Nah, pada ayat-ayat Al-Quran banyak kita ketemukan sumpah-sumpahnya Allah. Sumpah dengan waktu, sumpah dengan benda. Contoh, sumpah dengan waktu. Berapa kali Allah bersumpah? Ini menandakan bahwa Allah tersinggung kepada kita umat manusia atas waktu-waktu yang telah Allah berikan. Pertama, ada wal asri. Demi masa, waktu asar. Allah tersinggung tuh sama manusia pada waktu asar. Kenapa Allah tersinggung? Wal fajri dan demi fajar. Berarti Allah tersinggung pada waktu fajar. Walayalin dan demi malam. Wasyamsi demi matahari. Waduha demi waktu duha. Kemudian apa lagi? Wasamai demi langit. Banyak Allah bersumpah dengan benda-benda dan waktu ini menandakan ada kesimpulan Allah kepada kita umat manusia. Contoh dalam Al-Fajr, kenapa Allah tersinggung? Wal fajri walayalin asyr. Demi fajar, Allah kita tersinggung. Kenapa? Ada banyak umat yang sudah aku kasih nikmat banyak, minta mobil aku kasih mobil, minta aku kasih rumah, minta kerja aku kasih kerja, minta aku kasih bini, subuh kagak bangun. Allah tersinggung. Ada orang dagang, pengen usaha maju, tokonya besar, udah lancar. Pas waktu dua, bukannya menyisihkan waktu. Ada orang kerja rajin di kantor segala macam, gajinya banyak, semuanya banyak. Johor waktu istirahat, bukannya menghadap aku, malah dia nongkrong di kantin. Lupa waktu. Jadi banyak sekali Allah tersinggung kepada kita. Semua nikmat Allah kasih, namun semuanya nggak mau tersinggung. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna a'tayna al-kautsar. Sudah aku berikan kamu nikmat yang banyak. Inna a'tayna, sesungguhnya kami sudah berikan kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu kata ulama ada yang mengatakan telaga Kautsar, ada yang mengatakan kalau Kautsar itu asal kata kasihun banyak. Jadi aku sudah memberikan nikmat yang banyak. Ketika Allah sudah kasihkan nikmat yang banyak, apa Allah yang meminta? Fasalli salat kamu di rabbika wanhar. Nah sekarang dan berkurban.
ini bicara wan hari, maksudnya banyak, berkurban banyak. Nah dalam hadis ini Rasulullah jelaskan 10 awal. Jadi ulama berpendapat Rasul mengatakan bahwa yang dimaksud pada hadis ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Kalau kita kerjakan amal soleh, Allah akan cinta kepadanya. Pertanyaannya, amal soleh yang mana? Nah, pembahasannya ada dalam Al-Quran. Amal soleh itu yang terdapat dalam Al-Quran. Biasanya Allah menjelaskan amal soleh itu setelah kata-kata alladzina amanu. Pasti sesudahnya ada amal soleh. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang yang beriman, perintah atas kamu berpuasa. Puasa amal soleh bukan? Amal soleh. Nanti kita cek lagi di Al-Quran. Atau iseng-iseng di rumah buka Quran. Setiap kata ya ayyuhalladzina amanu atau ada kata yu'minu pasti sesudahnya perintah amal soleh. Supaya kita gampang dalam mengisi Dzulhijjah yang awal ini, apa amal soleh yang dianjurkan untuk kita perbanyak? Patokan Quran. Kita lihat Al-Baqarah ayat 3. Apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat ketiganya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi anjuran Rasulullah bulan Dzulhijjah ini apa? Volume sholatnya naikin. Kalau kemarin kita sholat ya pahala dapat, tapi kalau hari ini kita sholat Allah lebih cinta. Kalau kemarin kita sholatnya sudah yang wajib-wajib, yuk tambahin nawafilnya, rawatibnya, zuhur 4, asar 2 qobliyah, maghrib ba'diyah 2, isya ba'diyah qobliyah, subuh qobliyah, tambahin. Apalagi sholat-sholat yang mutabar, duha. Usahakan seumur hidup lakukanlah sholat taubat, lakukanlah sholat sunat tasbih yang belum pernah. Tingkatkan 10 awal ini kesempatan kita untuk kita dicintai oleh Allah, perbanyak ibadah amal soleh. Salah satunya melakukan amal soleh adalah sholat. Nah, kita sudah jelas tidak kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya baik. Ternyata bukan cuma itu jadi patokan utama dan modal utama. Allah sangat cinta orang yang sholat di pada bulan Dzulhijjah awal. Sebenarnya kita volumenya naikin lagi, ya, tingkatin lagi dikit-dikit. Yang kemarin duhanya masih agak-agak gimana, ya kita paksain. Mumpung bulan Dzulhijjah. Yang kemarin sholat isyraqnya kurang, yuk tambahin. Yang kemarin qobliyah ba'diyahnya kurang, yuk tambahin. Mumpung bulan Dzulhijjah. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedekah. Dan dari harta yang kami berikan rezeki, yunfiqun, bersedekahlah kamu. Jadi awal Dzulhijjah ini tingkatkan lagi sedekah kita. Kalau kemarin kita sehari cuma 5.000, sekarang naik 10.000. Ke siapa saja. 10.000 kita pecah-pecah, gopek 2.000 mumpung sekarang bulan Dzulhijjah, di mana amal soleh itu kalau kita tingkatkan Allah cinta. Apalagi amal soleh yang bisa kita lakukan. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran ayat kita, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Maksudnya Al-Quran, banyak-banyak baca Quran. Kalau kemarin kita saja cuma 1 juz, alhamdulillah hari ini kita jadi 2 juz. Kemarin tiap hari baca Quran berapa ayat Pak? Berapa juz lagi? Nah ini mau Dzulhijjah nih, programnya habis balik musola, sholat subuh, pulang jangan tidur lagi, baca Quran baru selembar. Pastikan kalau bisa, pesan saya di antara seluruh amalan wiridan yang ada, Al-Quran itu luar biasa. Jangan pernah putus baca Quran, walaupun sehari cuma 1 lembar, cuma 1 halaman. Kenapa? Bapak kalau punya tulisan dibaca terus siapa yang mau orang, seneng nggak? Bapak seneng nggak kasih hadiah ke dia karena sering baca tulisan kita?
Nah ini firman Allah, kita baca tiap hari. Kira-kira yang punya kalam senang nggak? Logikanya begitu aja. Jadi jadikan Quran sebagai wiridan. Jadikan Quran sebagai amalan wajib tiap hari. Barokahnya banyak. Saya nggak perlu jelasin lagi. Sudah banyak hadis-hadis umum keterangan para ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Kalau di bulan kemarin kita hanya dapat pahala doang, di bulan ini bukan cuma pahala yang Allah kasih, tapi Allah sangat cinta. Ibadah apa lagi yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Pertama tadi sholat, sholatnya jumlahnya taikid. Yang kedua apa? Sedekah, sedekahnya taikid. Ya kan, walaupun cuma sekedar apa? Sebiji kurma, walaupun cuma sekian rupiah. Yang ketiga apa? Tadi baca Quran. Nah, Quran. Jadikan Quran itu sebagai wiridan harian. Walaupun sehari nggak sempat besar, ribut, mau mobil bawa, stem merangkak di mobil. Paling ada kan merangkak di mobil. Walaupun kita nggak bisa baca Quran, nggak sempat deh, nggak sempat lihat. Kalau itu diputar lama kan hati kita ikuti lama-lama. Dengan sendirinya coba. Lama-lama apa? Mau saya kita bisa aja kamu kisah di mobil taruh dari amaya tasawuf sampai kantor, dapat ayat, dapat pulang, dapat surat. Ya hari ini. Hilaf nggak dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Terus apa lagi? Dalam bulan Dzulhijjah, ya Allah perintahkan Rasulullah berpuasa. Ya. Jadi kalau bisa, kalau kuat, kalau mau puasalah Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 10 kalau berhaji. Jadi puasa Dzulhijjah itu bukan dari tanggal 9 doang. Tanggal 9 sebenarnya puasa Arafah. Ada puasa tanggal 8. Nah, boleh nggak puasa tanggal 1? Ya boleh. Kan itu amal soleh. Kata Rasulullah yang beramal soleh pada bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah Allah cinta. Jadi kalau Bapak bisa, Bapak buat, Bapak mau puasa. Kalau nggak bisa ya sudah, yang lain itu ada sedekah bisa kita ambil. Puasanya kita jadikan. Kurikulumnya kita naikin lagi. Nah, khusus pada bulan Dzulhijjah ini ada puasa yang Allah muliakan, yaitu puasa Arafah. Kata Rasulullah, puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Pengertiannya bagaimana? Oh, enak bentar kalau gitu, Bang. Saya puasa Arafah, besok saya nyolong, saya apa? Kan mestinya digabung sih, Pak. Karena hadisnya begitu kan? Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Gak puasa besok saya enak tadi itu pengertiannya. Orang yang puasa Arafah itu dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan Allah jamin kehidupannya di 1 tahun ke depan untuk bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Itu maksudnya. Jadi dalam puasa Arafah itu insya Allah kita akan terhindar dari dosa-dosa besar. Karena Allah jaga, Allah jaga. Penjagaan Allah kepada kita macam-macam. Kadang-kadang kita mau diajak maksiat tapi di tengah jalan ban mobil kita bocor. Itu sebenarnya cara Allah menjaga. Kemudian kadang-kadang kita udah siap-siap mau jalan sama teman, mau nongkrong, kita bocah kawel banget. Kemudian kita di rumah kita. Itu cara Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Kenapa Allah jaga itu? Karena kita berpuasa di bulan di tanggal 9. Sebenarnya dalam puasa Arafah. Ada puasa tanggal 8 seperti puasa Tarwiyah. Ini berbeda pendapat ulama, ya kan? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak apa gitu kan? Ada yang tidak membolehkan karena nggak ada dalil, nggak ada hadis. Nah, pertanyaannya kenapa disebut Tarwiyah? Ya, kalau Arafah itu kan pas lagi orang-orang wukuf, ya. Hari ini sekarang nih orang-orang sedang wukuf di Arafah, kita berpuasa di Indonesia. Tanggal 10 di sana motong, sini juga motong. Tanggal 9, tanggal 8 itu disebut hari Tarwiyah. Kenapa disebut Tarwiyah? Tarwiyah itu asal kata ro'a melihat. Ro'a itu dalam tidur, berarti bermimpi. Nah, disebut puasa Tarwiyah itu karena pada malam ke-8 Nabi Ibrahim bermimpi. Kan Nabi Ibrahim mimpi 3 hari betul-betul untuk dapat perintah menyembelih anak.
Mimpi pertama disebutnya tarwiyah. Nah, ada ulama menyunahkan puasa disebut tarwiyah itu. Kan mimpinya begitu Nabi Ibrahim. Ya, dulu Nabi Ibrahim itu orang yang sangat dermawan, ya. Luar biasa. Kalau kurban, kalau sedekah itu untung atau untung itu 100 kalau mimpi. Saking royalnya Nabi Ibrahim itu, ya, dia nggak memikirkan diri sendiri sampai dia bilang gini, ya kan, kalau saya punya anak bisa sembelih anak saya. Tuh, Ibrahim ngomong begitu. Jangankan onta, kalau saya punya anak saya sembelih anak saya. Karena saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Singkat cerita Allah uji dikasih anak. Begitu dikasih anak itu tuh ingat nggak dulu? Kamu pernah ngomong bahwa kamu akan menyembelih anak. Sekarang sembelih anak. Pada malam ke-8, malam ke-9 mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Malam 10 mimpi lagi dengan mimpi yang sama. 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi yang sama menerima perintah menyembelih Ismail. Sehingga cerita di tanggal 10-nya barulah dilaksanakan eksekusi penyembelihan Ismail. Nah, kita kenal tuh kan, ketika mau menyembelih itu kan digoda oleh iblis. Kata iblis, nemin siapa? Nemin istrinya, Siti Hajar. Hajar, lu tahu nggak? Itu Ismail mau dibawa kemana? Dibawa kemana emang? Itu Ismail mau disembelih. Bapaknya Ibrahim itu larang kita. Kata siapa? Perintah Allah. Nah, dengan kata perintah Allah, Siti Hajar itu bukan malam-malam. Itu iblis langsung disambit pakai batu 7 kali. Ya, berhasil merayu aja. Terus berubah, geser merayu Ibrahim. Tega apa itu? Dulu pengen punya anak, kalau udah punya anak mau dibangun. Apa-apaan itu? Merayu lah tuh. Apa Ibrahim nggak goyah imannya, langsung setan ditimpuk dengan batu. Wah, nggak kena juga bapak-bapaknya nih, bocahnya nih. Anaknya dirayu sih, emangnya ngomong, kamu tuh nggak mau dibawa kemana? Kamu tuh mau disembelih apa bapakmu? Pulang gila, protes sono. Apa kata Ismail? Kalau Allah yang menyuruh, Allah yang perintahkan, saya rela mati. Itulah bapaknya Ismail. Nah itu setan. 3 kali timbukan itu menjadi syariat melontar jumlah ulah apa bagus toh. Makanya sebenarnya ritual haji itu adalah ritualnya ajaran Nabi Ibrahim yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Tapak Nah, tanggal 10 disudahkan untuk apa? Menyembelih kurban. Untuk 1 orang 1 kambing. Nah, sapi boleh untuk 7 orang. Kapan? Pada hari nahar. Nah, yang harus diperhatikan hewan yang berisembelih pertama. Kalau kambing usianya 1 tahun menjelang 2 tahun. Jadi kalau kambing kurang 1 tahun umurnya jangan dipotong, tak boleh. Kalau sapi usia 2 menjelang 3 tahun. Jadi minimal usia sapi 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun tak boleh. Nah, yang ketiga onta itu minimal 5 tahun baru boleh disembelih itu onta. Jadi kalau kambing 2 tahun, ya simpelnya sapi 3 tahun. Onta 5 tahun. Kemudian hewan yang tidak boleh disembelih. Pertama, hewan yang cacat, jelas-jelas cacatnya. Misalkan buta. Jadi hewan yang buta, benar-benar buta itu nggak boleh disembelih. Kemudian hewan yang memang jelas-jelas sakit, buat lahir, misalkan dia pincang, itu nggak boleh. Kemudian lagi hewan yang kebangetan terus banget, juga tidak boleh untuk menyembelih. Berikanlah sembelihan yang terbaik, yang terbagus. Tapi kalau ada rezeki Pak, ada rezeki, jadi 3 juta nih, ya kan? Di kambing ada 2 juta setengah dan 3 juta. Dari yang mana? Pasti pilih 2 juta setengah yang murahan. Padahal itu persembahan buat Allah. Carilah yang terbaik. Ada 3 juta, beli kambing yang 3 juta. Jangan yang murah. Kalau mau kita 3 juta. Pertanyaan begini, Tan, saya nggak punya duit buat kurban kambing. Boleh nggak kurban yang lain? Boleh. Saya kalau nggak punya kambing,
Kurbannya apa? Ayam. Boleh nggak kurban ayam? Di kami 3 juta punya duit. Ada duitnya, mau biar angsuran besok rumah di Tempo. Ya rumah, nggak bisa kita beli kambing atau biar angsuran mobil. Nah kalau kita nggak punya uang buat beli kambing, boleh nggak ayam? Boleh. Ini sering dilakukan oleh sahabat Rasulullah bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau setiap Idul Adha bukan potong kambing, potong ayam. Kenapa? Karena Ibnu Abbas nggak punya uang buat beli kambing, maka dia ganti kurbannya dengan ayam. Tapi kalau saya dulu di masjid, belum saya nggak bisa pakai sembelih ayam, nggak usah. Karena apa? Yang dilihat bukan kambingnya, bukan untanya, bukan sapinya, tapi takwanya. Bentuk pengorbanan kita kepada Allah yang kita punya cuma ayam, ya sudah ayam. Nah, besok pas tanggal 10 nih kurban, kita punya duit cuma 1 juta. Di kami cukup nggak? Nggak cukup. Udah 1 juta beli ayam semua. Masak, materi undang warga makan-makan. Itu sahabat itu Pak, dulu apa sih itu? Dan sahabat-sahabat lain yang miskin itu melakukan demikian, dan ulama-ulama dulu pun sama. Ya, makanya kadang-kadang di kampung pas giliran Idul Adha bukan potong kambing, potong ikan kadang-kadang, lele jadi, lele nih, syukurah kolom, makan-makan bagi-bagi. Memang itu yang dia punya. Apa yang bisa kita kurbankan pada hari raya Natal, kurbankan. Tapi kalau bisa kambing, sapi ataupun unta. Tapi kalau kepepet daripada nggak sama sekali kurban kagak, kambing kagak, bantu panitia kagak, yang ada daging pada terbang itu kan. Kurban kagak, bantuin kagak, dia ngeset paling dulu, kopi sos segini, sama ketoprak sekitar sini. Daging solong, nah itu tuh, jangan repot. Makanya kalau besok Idul Adha, kalau nggak bisa, nggak mampu kami boleh repot. Kenapa? Ada contohnya. Terus kambing 1 kambing untuk satu orang. Boleh nggak untuk 1 keluarga? Nah, ulama mengatakan sebagian boleh. Nah, mana dalilnya? Rasulullah itu pernah menyembelih 2 kambing. Pertama untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang kedua menyembelih untuk hadal umat Muhammad. Untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niatnya gitu dulu untuk ini. Jadi untuk mengkafar nanti kalau umatnya yang nggak mampu kita, itu sudah dikorban oleh Rasulullah. Tapi itu Rasulullah yang bisa berbuat satu untuk seluruh umatnya. Jadi kan umatnya nggak semuanya kaya, ada yang nggak mampu, sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Nah makanya kita yang tidak mampu kurban, apa yang bisa kita lakukan? Tenaga ya sudah. Bantulah panitianya, bantulah semuanya untuk suksesnya acara. Nggak bisa juga ya doain, doakan. Kemudian lagi untuk sapi sudah dijelaskan untuk sapi. Kemudian ada lagi pertanyaan, nah, bolehkah kita berkurban buat orang yang sudah meninggal dunia? Boleh, ya. Jadi misalkan kalau kita sudah meninggal dunia nih, bapak kita, ibu kita, anak kita, ya kan sudah meninggal dunia, mau kurban, kita kurbanin untuk orang tua kita sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, nanti kalau kamu kurban atas namaku. Jadi habis pesan itu nggak lama Rasulullah meninggal. Nah ketika masuk Idul Adha, Sayyidina Ali beli kambing 2, yang satu untuk dirinya, yang satu khusus buat Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Nah dari hadis ini dijelaskan contoh bahwa boleh kita berkurban orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak kurban sama akikah digabungin? Ada akikah belum? Ini penting akikah kita pahami. Itu kalau ada pemikiran sudah tulis. Akikah itu hadisnya kullu gulamin murtahinun atau rahinatin bi'aqiqatihi. Jadi ada kata kullu gulam. Gulam itu gulam dalam bahasa Arab artinya anak yang belum balik. Jadi seorang anak itu selama dia belum balik itu rahinat tergadai sampai dipenuhinya akikoh. Akikoh itu asal kata akok. Maksudnya apa? Karena gini, setiap manusia yang lahir ya itu akan membawa potensi dalam hidupnya.
pasti memiliki potensi buruk dan potensi takwa. Nah, maksud akikah ini untuk memotong, jangan sampai yang takwa sama yang fujur bercampur aduk. Nah, dalam akikah ini diharapkan bahwa nantinya si anak ini ketika diberikan kebaikan akan mudah menerimanya. Atau kalau bahasa kita jadi bibit unggul. Dengan adanya akikah itu diharapkan akan menjadi anak yang soleh. Memang kesalahan kita harus dengan pendidikan, tapi dari awal kita harus mulainya dengan bibit yang bagus. Akikah itu tujuannya memotong, jangan sampai ya hak dan mati satuin. Nah, tujuannya supaya ketika nasihat kebaikan ini masuk, yang fujurnya tidak mudah merusak yang takwa. Sebenarnya akikah. Nah, kata bulan tadi pada hadis ulu bulanin artinya orang yang belum balik. Bulan artinya belum baik. Kalau anak yang baru lahir, itu namanya maulud. Aneh. Mana hadisnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi kalau bayi yang baru keluar dari ibunya disebutnya maulud. Nah, usia berikutnya setelah dia keluar, hari berikutnya disebutnya dalam sobi. Bahasa Arab sebutnya atau sibyan. Sobi. Masuk 7 hari sampai menjelang akhir balik disebutnya dengan bulan. Jadi dari hadis ini disimpulkan bahwa menurut hadis tadi minimal kalau kita mau akikah setelah anak minimal usia 7 hari. Jangan habis lahir langsung akikahin. Jangan istirahat dulu Pak, istirahat dulu, ya kan? Nah sudah 7 hari barulah diakikahkan. Jadi minimal akikah adalah 7 hari dari kelahiran, maksimalnya sebelum balik. Ada orang yang salah memahami hadis. Bukan salah sih, mungkin pemahaman dia beda. Kalau pemahaman saya yang dari bulan itu belum masuk balik sebenarnya bulan. Kalau sudah balik bukan lagi bulan namanya, rijal, seorang laki-laki kan sudah mukallaf. Makanya kalau akikah itu anak usia 7, 14, 20, 1 hari. Tuh sampai kalau nggak ada, berarti baru SD, belum ada duit. Tahun besok. Selagi anak belum balik itu kita masih bisa akikahkan. Begitu sudah lewat masa balik, itu bukan lagi bulan disebutnya. Sudah habis masa untuk kita akikahkan. Gimana kalau udah kelewat? Ya sudah, nggak usah akikah, kurban. Ini ada sebagian orang yang memiliki pemahaman beda. Kata dia, kalau orang belum akikah masa PKK harus diakikahin. Mau udah tua mau akikah. Ada lagi? Ada orang aja gitu, udah tua nih, udah bangkotan, disuruh akikah juga, baru udah tua. Hadisnya menyatakan gula. Jadi harus paham, ya. Kalau besok ada bapak nanya, Pak Yudi, Pak Yuda, udah akikah belum? Akikah? Gak sebelum tua begini. Jadi nggak perlu. Kalau bapak dan jadi besok nggak usah akikah, kurban aja. Karena akikah itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua. Nah, ketika besok Idul Adha itu jangan digabungkan antara kurban sama akikah. Kenapa? Belum mengatakan boleh. Kenapa? Karena sama-sama kambing, sama-sama motong kambing ini dibolehkan. Nah, tapi ulama lain mengatakan jangan disamain. Kenapa? Karena waktunya beda. Kalau akikah kan buat anak khusus. Kalau kurban buat siapa aja? Mau laki, mau tua, mau muda, sama. Nah, kalau akikah itu waktu terbatas sebelum balik. Tapi kalau yang ada kurban tiap tahun ada. Makanya kalau akikah itu kita nggak boleh makan dagingnya. Kalau kurban boleh. Kalau akikah itu kita bagikan daging matang. Kalau kurban daging mentah. Nah, jadi inilah kenapa ada beberapa ulama yang tidak boleh menggabungkan antara akikah dan kurban. Malam ya. Masih ada bertanya enggak? Belum. Atau kurbannya metaverse Pak, boleh kan? Metaverse maksudnya di transfer Pak. Bagi apa? Jadi kaleng untuk kurban. Dibagi-bagi. Nanti kita lihat kurbannya.
hewan kurban bagi-bagi. Menurut syariat, usahakan daging itu diberikan pada dawil kurban. Ukuran yang pertama nih, dawil kurban, tetangga dekat, keluarga dekat. Di sini disebutin ya, mau muslim mau kafir boleh. Misalnya ada non muslim, boleh nggak dikasih daging? Boleh. Di sini tidak menyyaratkan, tidak mensyaratkan penerima daging kurban harus muslim. Dan muslim pun boleh menerima daging kurban. Makanya dawil kurban itu tetangga dekat, keluarga dekat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dawil kurban wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Yang di sekitar dulu, Pak. Usahakan yang di sekitar. Kalau kita udah cukup, gitu kan, barulah dioper ke negara lain atau dalam bentuk makanan kering. Nah, itu ada ulama mengatakan boleh-boleh saja berkurban kita transfer uang, gitu kan. Cuma harus kita yakin bahwa yang kita transfer itu benar-benar uangnya disembelihkan. Makanya kadang-kadang kalau orang kampung dulu kalau menyembelih itu yang kurban harus datang nyaksiin. Datang nyaksiin, jangan sampai nggak lihat, nggak nyaksiin. Walaupun dia nggak lihat potongnya, tapi paling tidak tahu kok ini hewan kurban saya nanti dipotongin. Paling nggak begitu, Pak. Jadi kalau ada orang yang transfer ya silakan saja. Cuma kalau saya menganjurkan lebih baik beli sendiri. Sebenarnya juga motong itu kewajiban siapa? Motong kurban kewajiban yang kurban. Bapak beli kambing, ya potong sendiri. Enak aja orang. Boleh nggak nyuruh orang? Boleh, tapi yang boya kasih apa uang rokok bahasa kasar. Terus habis dipotong kasih rokok, udah gituin aja. Lah kan ini cacat. Pakai kantong plastik, beliin kantong plastiknya. Ini jangan datang pusat, apa saya mau korban kami satu sudah. Kalau nggak pakai udah pergi aja begitu. Ini orang nggak ada basa-basinya, nggak ada basa-basinya sama sekali. Nah, kewajiban motong itu sebenarnya yang berkurban. Namun karena keterbatasan kita, bolehlah kita menitipkan kepada pengurus atau kepada orang lain. Wayangnya kita kasih upah motong, ya kan? Kemudian nanti setelah dipotong kan dicatat tuh dagingnya, bungkusin kan pakai plastik. Wayangnya juga beli kantong plastiknya, gitu ya. Untuk kurban. Baik, Bayu. Katanya. Ini Ustaz masalah tadi amalan buat 10 Dzulhijjah, kemudian disebut masalah salah satunya sholat aubat, sholat tasbih. Pertanyaan Mas Andi itu apakah ada surat khusus yang dibaca ketika sholat tasbih, sholat aubat, terus berapa rakaatnya, terus waktu yang afdol untuk dilakukan itu jam-jam berapa? Ya. Menurut terang-terang dapat untuk sholat taubat, ya, sholat taubat itu nggak ada ya kebebasannya. Tapi yang bilang baca dulu sama kita. Nah, untuk sholat tasbih, kalau sholat taubat kapan saja Pak? Bapak mau apa saja silakan sholat taubat. Nah, untuk sholat tasbih itu dianjurkan malam dan siang. Malamnya kerjakan, siang kerjakan. Nah, satu kali sholat itu kita pada rakaat pertama dianjurkan jadi baca Fatihah, bacanya kuliah, ya kan? Rakaat kedua bacanya Fatihah sama qul. Adapun cara tasbihnya itu nanti ada keterangan tuh, ya kan? Setelah takbir kita baca tasbih ya 10, ya kan? Baca Fatihah, baca surah sebelum rukuk baca lagi tasbih 10, ya kan? Nanti rukuk baca lagi, habis rukuk sebelum berazim baca lagi tasbih. Tidak kepada kalah baca lagi tasbih. Totalnya satu rakaat itu 75. Yang di sujud adalah sujud kedua. 75 satu rakaat, kemudian rakaat kedua pun 75. Jadi sekali sholat itu tasbihnya berjumlah 150 tasbih. Siangnya malamnya pun sama 150 tasbih. Gimana tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1
siang kapan? Kita kapan kedua juga baru bisa udah menjahit pada saat sempat bisa yang penting siangnya ada, malamnya ada. Tasbih itu diupayakan setiap hari. Kalau nggak bisa ya paling nggak seminggu sekali. Nggak bisa juga sebulan sekali. Nggak bisa juga setahun sekali. Nggak bisa juga sholat tasbih setahun sekali. Seumur hidup sekali. Paling tidak pernah merasakan sholat tasbih. Itu diantara amal-amal soleh yang bisa kita lakukan selama di bulan Dzulhijjah. Ya, bicara masalah pahala nanti kita sudah paham. Saya itu bisa lagi amal lain ya, sedekah dan seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, Pak Mufti. Ini soal batas akhir untuk penyembelihan kurban itu sampai tanggal berapa sih? Apa? Batas akhir penyembelihan kurban. Kurban? Iya, kurban. Terus yang kedua, misalnya masjid kan kasih besar kan? Dan Memotongnya atau potongnya. memotongnya? Terus yang kedua itu misalnya masjid kasnya besar. Terus uang rombongan itu niat-niat buat jamaah untuk berkurban itu boleh nggak Pak? Uang promo atau? Niat berkurban. sekolah. Ah, iya. Terus Ya itu dia. Baik, yang pertama masalah batas kurban itu 4 hari Pak. Ya. Pertama tanggal 10 pas Idul Adha atau 3 hari tasyrik sesudahnya tanggal 11, 12, 13. Jadi kesempatan memotong kurban itu 4 hari Lebaran dan 3 hari setelahnya. Kalau pada saat Lebaran kita belum ada uang, ya mungkin besok kalau insya Allah. Ya, belum ada juga besokannya, belum ada juga besokannya, hari terakhir. Ada beberapa orang yang potong di hari terakhir, tanggal 13. Kenapa? Satu, biasanya kalau di hari terakhir hewan itu dilelang. Kami dilelang kan, daripada dikumpul pulang kampung kagak apa, ada dia di dua modal, paling nggak begitu. Boleh nggak potong di tanggal 13? Boleh. Karena hari tasyrik itu, ya, itu hari memotong korban dan hari tidak boleh berpuasa. Jadi ada hari-hari diharapkan buat berpuasa, Pak. Idul Fitri kita nggak boleh puasa tuh. Kalau bapak puasa dosa malah. Kemudian Idul Adha nggak boleh puasa. Dan 3 hari tasyrik. Jangan mentang-mentang bapak orang soleh, kebanggaan soleh. Hari tasyrik puasa juga. Bukan dapat pahala malah dapat dosa. Nah jadi motong itu batasannya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, tanggal 10 dan 3 hari tasyrik yang pertama. Nah yang kedua, nah ini yang sampai sekarang saya belum ketemu tuh. Ada bocah patungan 10.000 buat apa? Buat kurban. Biasanya pertanyaan saya itu kurban sama siapa? Ya karena satu kambing satu kambing. Nah menyikapi ini ada pendapat kedua yang dikatakan tadi bahwa Rasulullah pernah motong satu kambing untuk orang banyak. Hada li ummati Muhammad. Ini untuk seluruh umat Muhammad. Dan ini dikiaskan dan ini digunakan bahwa boleh satu kambing buat rame-rame. Nah seluruh anak SD di situ siswa-siswanya ya dengan kambing itu dikiaskan dengan hadis yang tadi. Jadi tujuannya satu untuk mendidik sebenarnya, untuk mendidik anak kan. Yang pertama, yang kedua kambing yang buat siapa kurbannya kembali yang hadis tadi bahwa itu untuk rame-rame boleh saja. Tapi bagusnya kalau memang mau ada rezeki apa toh boleh buat apa buat kurban tanggus buat ini satu kambing kasih ke sekolah itu lebih bagus. Kalau kayak tadi itu ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Terus masalahnya gimana kalau yang ambil di orang? Ini kadang-kadang ada pertanyaan apa ya? Pengen sih. Jadi gini, katanya kan hewan kurban itu buat kendaraan di surga, ya kan? Kurban itu buat kendaraan di surga. Ini ada pertanyaan konyol. Nah, kalau kurban buat kendaraan di surga, berarti satu sapi naik berapa orang? 7 orang. Nah pertanyaannya tujuan siapa aja? Pak RT, Pak RW, Bu Ratna, Gubernur. Kagak enggak ya. Jadi nggak usah mikir itu lah.
ya kurban aja, gitu kan. Kalau memang nanti pada jadi kendalanya kan nggak lucu juga, misalkan, ayo, apa belum ke surga? Ini lagi nungguin nih, apa? Oh no, masih lama kok belum nyampe. Helikopter. Kenapa? Kurbannya sampai udah berapa? Lagi nungguin Pak Mufti, apa belum nyampe? Jangan gitu. Jadi kurbannya kurban aja, masalah nanti maka. Lagi kalau memang kondisi kayak gitu juga ya gampang. Kalau maka ya kita nungguin Mufti lama, ya Allah, Mufti lama, saya minta yang lain kendaraan. Allah maka ya dikasih kan? Ya Allah. Jadi kurban saja bahwa yang perlu diperhatikan lagi kalau bapak mau kurban, ya kan? Nih misalkan nih, saya sudah datang kurban. Ada satu amalan yang tidak boleh dilakukan kalau kita mau kurban. Kata Aisyah, jika sudah masuk bulan Dzulhijjah dan kamu niat ingin berkurban, janganlah kamu cukur rambut dan potong kuku. Jadi kalau kamu udah niat kurban nih tahun ini nih, dan niat udah mulai sekarang nggak boleh bapak cukur rambut dan potong kuku. Ini ada orang yang salah menafsirkan hadis ini. Dia bilang hadis itu adalah nggak boleh kita memotong nyukur bulu kambing sama kuku kambing. Secara nalar udah agak mungkin. Siapa yang mau motongin kuku sapi, kuku kambing? Jadi hadis itu maksudnya bukanlah hewannya yang dimaksud, tapi orangnya. Kalau kita sudah niatan mau kurban tahun ini, ya kan sudah niatan kurban ini, janganlah kamu potong rambut, ya, dan potong kuku. Pasti itu kan kalimatnya kan asyar, jadi rambut. Kalau binatang nggak punya rambut, adanya bulu ayam, ada rambut ayam, ada bulu ayam. Manusia nggak sama, nggak ada bulu, ada rambut sebenarnya, rambut ketek, rambut kaki. Cuman kita sampai di bulu ya. Sebenarnya tidak ada bulu pada manusia, yang ada rambut. Nah, gimana nih? Misalkan nih saya baru niatan itunya pas hari ke-8 Dzulhijjah, ya sudah sejak bapak niatin udah jangan potong. Ya udah dari awal memang udah niat kurban nih, udah jangan potong rambut dulu sejak awal. Jadi di mana kita niat di sini kita mulai untuk tidak potong rambut. Baik, ada lagi? Ya, ayo. Misalnya nih ada yang membeli kayak babat gitu Pak Ustaz, kita bertanya tuh. Jeroan. Dibayarin sama orang atau upah upah kalau saya pokoknya babatnya kepalanya itu boleh kenapa Ustaz? Hadis ini cukup jelas bahwa tidak boleh menjual sesuatu dari yang dikurbankan. Kulit, kepala, kalau ada dijual, nggak boleh dijual. Kalaupun mau dijualkan itu niatnya bukan menjual barangnya, tapi upah ngulitin. Kalau upah ngulitin nggak apa-apa. Pak, kulitnya buat saya ya, nanti saya ganti upah ngulitinnya. Niatnya begitu. Tapi Pak, saya beli kulitnya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Yang boleh, yang betul adalah kita memberikan upah mengerjakan. Tidak boleh kita menjual kulit dari hewan kurban. Apapun, termasuk isi perut, anduk itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kita menjual apa yang ada di dalam hewan kurban. Harap. Baik, ada lagi. Tadi kalau dari perusahaan tapi atas nama kita boleh Pak? Apa? Misalnya kalau kita dia kurbanin dari perusahaan tapi emang belinya dari perusahaan tapi kan atas nama kita boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Itu kan hadiah namanya. Jadi hadiah. Atau kalau bapak nggak mau, hadiah nama saya nggak apa-apa. Jadi kan gini, bicara mampu itu kerja ada. Ketika kita nggak bisa beli kambing, kita tuh ada orang ngasih kambing ke kita, ya itu dari mampu. Perusahaan ngasih kurban buat bapak, buat karyawan itu bagus. Ya, bapak udah pada ngasih sepeda, jual lagi sepedanya. Jadi berkurban itu boleh dari perusahaan. Yang rawat itu kalau saran saya itu nggak boleh ada arisan. Karena ada arisan kurban.
misalnya gitu kan, kita ini ya dulu. Nah jadi mutang pak jatuhnya arisan emang apa? Arisan jatuhnya mutang apa? Juta, seribu gitu kan? Siapa dulu nih? Misalkan saya dulu. Berarti kami yang sebeli hasil utang pinjaman beda mandil ya. Kalau andil itu kita kasih uang, udah kumpulin jadi satu, itu namanya andil. Kalau arisan itu, ya kan, kumpulin satu dapat satu kambing. Orang TP nih, orang TP ada 30 orang, 3 juta kan, dikali satu. Berarti dia utang berapa? 2.900.000. Kan arisan begitu. Besok apa lagi? Siapa lagi? Arisan nggak boleh. Bebek bapak nabung, kumpulin, udah mampu lagi. Nah masalah gini pak, kalau ikut arisan kambing nih, arisan kurban. Nah pas besok bapak udah disembelih, dari bapak disembelih, udah dapat. Kan begitu penyakit kita mah. Udah dapat ini, kagak dibayar, dosa nggak? Dosa bisa berantem tuh. Gara-gara gituan, gara-gara arisan. Makanya saya dari dulu menentang, jangan ada arisan kurban. Kenapa? Nanti beda lagi. Ikhlasnya hilang, pahalanya hilang daripada berantem. Benar kejadian ada beberapa tempat arisan sapi gitu kan, seorang 500. Nah begitu yang itu sudah dapat, pas tahun besok nggak membayar lagi. Kenapa? Ya kalau macam-macam ceritanya. Jadi malah bertemu suara. Ya. Baik. Pak, Ya. ini yang bicara PMK. Misalnya udah nyatukan pada harga, ternyata dalam kurban dengan PMK itu gimana? Ya. Persyaratan dari berkurban itu adalah hewan itu harus sehat. Kalau sakit, ya nggak boleh kurban. Nggak boleh dikurban. Kenapa? Nah itu jadi satu nggak memenuhi syarat. Makanya kurban itu harus kita benar-benar teliti, hewannya harus sehat. Itu 4 tuh. 4 syarat hewan kurban. Pertama, dia tidak boleh buta dari lahir. Yang kedua, tidak boleh cacat. Yang jelas cacatnya itu akan kelihatan jelas jadinya. Yang ketiga, tidak boleh hewan itu sakit. Pilek aja nggak boleh. Apalagi sampai PMK itu nggak boleh kita kurban. Yang terakhir, hewannya harus gemuk. Nah kalau ada hewan yang sakit, kita sedangkan beli, dimakan juga jadi malah penyakit. Secara hukum syariat itu nggak memenuhi standar hewan untuk dikurban. Tidak memenuhi standar hewan untuk dikurban. Bagaimana kalau kita paksakan? Ya kan nggak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti nggak sah kurban, nggak diterima. Ini ingat cerita kita dulu pada zaman Qabil dan Kabil, anak Nabi Adam. Ingat nggak dulu? Yang terjadi pembunuhan pertama manusia itu terjadi 2 persembahan, 2 kurban. Habil menyembelih hewan yang sangat bagus, Kabil menyembelih hewan yang sangat tulus, sakit. Kenapa? Dia pikir yang penting motong, mau yang gimana deh. Nah, setelah dipotong disembelih, ternyata Allah menerima sesembahannya Habil. Sembahan Habil diterima karena Habil hewannya gemuk, tidak sehat jasmani, dan kemudian hewannya ini cukup sehat. Nah, sejak itulah maka kurban itu menjadi standar syarat itu untuk berkurban. Dan itu ada hadisnya. 4 syarat tadi kalau tidak terbeli nggak boleh. Bagaimana dengan hewan kita sudah beli kena PMK, bisa tukar. Kan ada sertifikat kalau salah. Setiap tempat pemotongan itu harus sudah seleksi lulus seleksi hewan sehat. Ketika hewan itu tidak sehat, nggak boleh. Kenapa? Bapak sendiri belum tentu mau makan daging. Kalau bapak kasih daging ke orang, kira-kira bagaimana? Tadinya dapat pahala malah dapat dosa, dosa pidana bisa nanti. Makanya kemarin sempat ada isu gitu kan, idul kurban itu apa? Hewan untuk digeser, bagaimana kan isinya? Kementerian Agama. Karena melihat fenomena ini, fenomena hewan penyakit. Dan anehnya lagi, setiap kali mau idul kurban selalu gitu. Dulu sapi gila kan gitu kan, udah apa lagi tuh? Antras. Apa sekarang PMK apa namanya? Ya, mulut dan kuku ya, penyakit mulut
tiganya ya?